Jemaat Maha Tuhan, senang sekali Tuhan memperjumpakan kita melalui pelayanan ini. Tuhan mau menuntun kita di jalannya yang benar melalui firman-Nya. Untuk itu, kita akan baca dan renungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, kami butuh firman-Mu. Sebab kalau tidak ada firman, hidup ini hampa. Dalam kesadaran iman itulah maka saat ini kami akan baca renungkan firman, biar roh Tuhan yang singkapkan kebenaran firman melalui hamba-Mu. Dan semua yang mengikuti pemberitaan firman ini Tuhan jamah, supaya melalui pemberitaan firman ini kami semakin diperlengkapi dan pada akhirnya itu akan beri dampak dalam hidup ini. Ya Allah Roh Kudus, ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Bertindaklah ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi daging. Haleluya. Amin. Mari membaca firman Tuhan saat ini dari 2 Tawarik 27 ayat 1 sampai 9. Sekali lagi, 2 Tawarik 27 ayat 1 sampai 9. Begini dikatakan, Yotam berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa, anak Sadok. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh ayahnya. Hanya ia tidak memasuki bait Tuhan, tetapi rakyat masih saja melakukan hal yang merusak. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan dan mengadakan banyak pembangunan pada tembok Ofel. Ia mendirikan juga kota-kota di pegunungan Yehuda dan benteng-benteng serta menara-menara di hutan-hutan. Ia berperang melawan Raja Bani Amon dan mengalahkannya, sehingga pada tahun itu juga Bani Amon membayar kepadanya 100 talenta perak, 10.000 kor gandum, dan 10.000 kor jelai. Juga pada tahun kedua dan ketiga, Bani Amon membawa upeti itu kepadanya. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Selebihnya dari riwayat Yotam, segala peperangan dan tingkah langkahnya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab raja-raja Israel dan Yehuda. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Kemudian Yotam mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Ahaz anaknya menjadi raja menggantikan dia. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, kita akan menapaki perjalanan panjang di tahun baru 2022 ini. Setiap orang mendambakan keberhasilan, kesuksesan, kemenangan dalam perjalanan hidup ini. Untuk meraih apa yang diharapkan, apa yang didambakan, bagian firman menuntun kita yang disampaikan dari 2 Tawarik 27 ayat 1 sampai 9. Yotam, anak Raja Usia, ibunya Yerusa. Yotam menjadi raja di Yerusalem menggantikan ayahnya ketika dia masih muda, baru berumur 25 tahun. Yotam dalam bahasa Yunani artinya Tuhan adalah sempurna. Sesuai dengan arti namanya, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ayat 1 dan 2. Sehingga ia menjadi kuat bukan karena fisiknya yang masih muda, tapi firman Tuhan mencatat Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hati
hatinya, hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Ayat 6 bacaan kita. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari mencatat, Yotam menjadi semakin berkuasa karena ia setia dan taat kepada Tuhan Allahnya. Ia melaksanakan perannya sebagai seorang raja dengan tidak membakar ukupan di rumah Tuhan seperti yang dilakukan ayahnya. Nanti dibaca di 2 Tawarik 26 ayat 16 sampai 20. Sebab di situ dicatat bagaimana ayahnya Uzia ketika dia makin berhasil, dia jadi tinggi hati, dia jadi sombong, dan akhirnya dia melaksanakan pembakaran ukupan di dalam rumah Tuhan, padahal itu bukan tugasnya. Sehingga dia dinyatakan bersalah karena dia bukan dari golongan imam, dia melaksanakan tugas keimaman itu. Dia dinyatakan bersalah. Usia yang masih muda, ia berhasil membawa kemajuan pesat bagi bangsanya. Yotam dalam kepemimpinannya, dia sungguh mengalami banyak keberhasilan antara lain di bidang politik, di bidang militer, serta hidup makmur dan sejahtera dirasakan oleh bangsanya. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan, membangun tembok oval, mendirikan kota-kota di pegunungan Yehuda, membangun benteng-benteng dan menara-menara di hutan-hutan. Ia berperang dan mengalahkan Raja Bani Amon, sehingga Bani Amon memberikan upeti 100 talenta perak, 10.000 kor gandum, 10.000 kor jelai setiap tahun, dan itu diberikan selama 3 tahun. Semua keberhasilan Yotam ia itu berasal dari Tuhan, karena Raja Yotam hidup taat dan setia kepada Tuhan. Yotam memimpin di Yerusalem selama 16 tahun, dan pada usia ke-41 tahun ia mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya dan dikuburkan di kota Daud. Ahaz anaknya menjadi raja menggantikan dia. Jemaat Maha Tuhan, belajar dari bagian firman ini untuk menjadi kuat dan berhasil dalam menapaki perjalanan panjang di tahun baru ini. Kita diingatkan oleh firman. Pertama, kita harus memiliki hati yang terarah kepada Tuhan. Artinya, orientasi hidup kita tertuju kepada Tuhan. Tuhan jadi sentral, Tuhan jadi pusat hidup kita. Semua bersumber dan terarah kepada Tuhan. Ini jadi kunci keberhasilan bagi kita. Dan itu yang telah disampaikan dalam bagian firman. Bagaimana Raja Yotam meraih keberhasilan-keberhasilan. Itu karena hatinya, hidupnya sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan. Yang kedua, untuk meraih keberhasilan di tahun baru ini, kita diingatkan agar menampilkan cara hidup yang setia dan taat kepada Tuhan. Dalam melaksanakan apa kehendak Tuhan, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nanti dilihat di Yosua 1 ayat 7 itu mencatat. Supaya perjalanan kita berhasil, Tuhan harus yang mengendalikan hidup kita. Sehingga hidup kita selalu dalam kendali kuasa Tuhan. Kemanapun kita pergi. Kalau demikian, maka ini akan mendatangkan keberhasilan di perjalanan panjang di 2022 ini. Yang ketiga, kebenaran firman mengingatkan kita ketika Tuhan memberikan kepercayaan sebagai pemimpin, sebagai pelayan Tuhan, apalagi kita baru akan memulaikan periode pelayanan yang baru
periode 2022-2026. Tuhan yang mempercayakan tugas pelayanan kepada kita sebagai pelayan Tuhan. Dan atau juga tugas apa saja yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang saat ini sementara kita geluti, kita diingatkan agar manfaatkan dan isi kepercayaan itu dengan karya yang maksimal. Sekalipun waktunya hanya singkat, jangan gunakan kesempatan untuk melakukan yang jahat. Tetaplah lakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Raja Yotam. Sekalipun dia masih muda, dia tetap melakukan yang benar di mata Tuhan. Sebab ada firman bilang dalam Amsal 22 ayat 1, nama baik lebihlah berharga daripada kekayaan besar. Manakala kita tetap melakukan apa yang benar di mata Tuhan dengan profesi kita, jabatan kita, maka Tuhanlah yang akan memberkati, memberikan keberhasilan kepada pribadi kita, kepada umat, jemaat, dan bahkan kepada masyarakat dalam perjalanan panjang di tahun baru ini. Sehingga tahun ini betul-betul jadi tahun berkat bagi kita. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas firman. Biar firman ini menuntun perjalanan hidup kami. Apalagi ketika kami akan melaksanakan perjalanan panjang di tahun baru 2022 ini. Tuhan tolong kepada semua yang akan memulaikan tugas tanggung jawab di bidang kerja masing-masing. Biar kami digerakkan untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sehingga itu akan menentukan perjalanan kami di tahun ini. Khususnya juga kepada perangkat pelayan, diaken dan penatua yang baru memulaikan kerja pelayanan di tahun ini. Tuhan tolong supaya punya roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Akan tetap eksis melayani Tuhan, dan Tuhanlah yang membukakan jalan, Tuhanlah yang memberikan kekuatan, dan Tuhanlah yang memberikan keberhasilan dalam nama Yesus. Dan diberkati semua yang tetap eksis melayani Tuhan melalui tim multimedia Gemim Bukit Moria Rike Manado ini. Tuhan terus pakai jadi alat berkat untuk memberitakan tentang Tuhan kepada siapa saja, di mana saja, kapan saja. Sehingga melalui pelayanan pemberitaan ini banyak orang diberkati dan menjadi berkat. Dan diberkatilah apa yang mau dikerjakan di Gemim Bukit Moria Rike ini, khususnya untuk semua program-program yang akan dilakukan di tahun pelayanan yang baru ini. Untuk lanjutan pembangunan rumah Tuhan dilancarkan dan disukseskan. Panitia, para pekerja, dan bahkan juga seluruh perangkat pelayan dan seluruh anggota jemaat kiranya bersatu padu, bergandengan tangan untuk sukseskan kerja Tuhan ini. Sehingga Tuhan diagungkan, dimuliakan. Berkati bangsa kami, pemimpin-pemimpin yang ada, pemerintah kami di bangsa ini, di Sulawesi Utara ini, Pak Gubernur, Wakil Gubernur, dan semua jajaran yang ada, termasuk di kabupaten kota, semua diberkati. Jaga bentengi supaya tahun ini jadi tahun sukses, tahun kelipat gandaan berkat Tuhan. Terpuji namamu Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Terima kasih saudara tetap taat dan setia mengikuti pelayanan ini. Kami berdoa agar pelayanan ini menjadi berkat dan memberkati banyak orang. Kita terus saling menopang, saling melengkapi, sehingga semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan. Amin. Trims.